Halo? Yuk silakan di open kameranya dulu. Oke, begini. Sebenarnya kalau kita mengikuti ketentuan ya, ketentuan pembelajaran ya, kalian yang tuntas biasanya diberi pengayaan ya, berbaru tugas lagi. Nanti takutnya kalian makin pusing ya, banyak tugas Miss dan lain sebagainya. Maka dengan itu Miss berikan kalian kebebasan, silakan kalian kerjakan PTS kalian saja ya. Oke? Atau Miss mau beri pengayaan kepada kalian? Nanti pusing kalian ya. Oke, kerjakan PTS-nya saja ya. Saya mau lihat dulu teman-teman kalian yang tidak tuntas ya, supaya mereka dapat nilai setidaknya ketuntasan ya. Oke? Oke, anak-anak bisa kerjasamanya? Leo? Valerie? Miss, Ya? saya belum belajar buat PTS Bahasa Indonesia. Oh, belum? Jadi saya belajar dulu ya, Miss. Iya, nggak apa-apa, belajarin dulu, nggak harus kamu Oke. kumpul sekarang, tidak. Ya, tidak yang minta kalian harus selesai pembelajaran ini harus kumpul, tidak. Lihat-lihat dulu, kalau bisa kamu kerjakan mulai dicicil. Ya, tapi Miss berharap dalam pembelajaran sekarang, kurun waktu dari jam 8, jam 9, kalian pegang yang berbaur dengan bahasa Indonesia. Miss tidak mau kalian buka pembelajaran lain, paham? Ya. Oke, untuk yang sudah mengerjakan ya, sekarang kamu mungkin slow dulu ya, atau mengulas pembelajaran yang sudah berlalu. Kalau Miss kasih pengayaan kepada kalian, takutnya kalian pusing lagi ya. Oke? Dicek-cek PTS-nya. Tapi kalau kalian bertanya tentang cara pengerjaannya, Miss Tiro masih bisa bantu. Tapi kalau kalian tanya jawabannya, sorry Miss tidak bisa bantu di sana. Oke? Oke ya? Baik. Miss keluar dulu dari grup ini. Miss yakin kalian anak-anak yang pintar ya, yang sesuai berjalan sesuai dengan aturan. Ingat Miss katakan tadi, kalian kerjakan PTS-nya tidak harus dikumpul sekarang. Ya, silakan kalian mau kerjakan kapan, tapi silakan pelajari pelajaran yang berbaur dengan bahasa Indonesia. Untuk anak yang sudah mengerjakan PTS, ya kamu santai dulu ya. Jangan buat keributan di rumah. Oke? Oke, anak-anak? Baik, Miss keluar dulu dari grup ini, nanti Miss akan join ke sini lagi. Kalau kira-kira pertanyaan coba di skip dulu, ditahan dulu, nanti Miss join di sini ya. Oke, mohon kerjasamanya anak-anak ya. Oke. Kesia. Halo Kesia. Oke, kamu tetap lanjut, Miss tunggu nanti ya. Setelah selesai pembelajaran ini, kamu harus lulus. Kalau tidak lulus, Miss tidak bisa bantu nanti. Ya, tidak bisa luluskan nilai kamu. Dan kamu juga tugas keterampilannya belum selesai. Nanti Miss akan minta nomor WA-mu ke wali kelasmu ya. Oke, Guswin. Ada Guswin? Ya, Miss. Oke, Guswin, kamu tinggal melanjut ke D4-mu kan? Iya, Miss. Oke, Miss tunggu, silakan kirim ke WA Miss. Atau sudah kamu kirim ya? Oh, bukan. Lalu Marvel, ada Marvel? 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 Ini Marvel di mana dia ini? Halo Marvel? Oke. Baik, anak-anak, karena waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Minta tolong ketua kelas, saya minta tolong kirimkan nomor Marvel dan Kesia ya ke WA Miss ya. Miss, Ya. di PTS kan sertakan bukti. Sertakan bukti itu kita kan di suratnya itu kita copy yang bagian contohnya nomornya atau gimana itu kita copy ditaruh gitu. Iya. Oh, oke. Oke. Baik, anak-anak,
Miss berharap kalian mengerjakan PTS dengan baik dan juga untuk anak-anak yang masih remedial, Miss tetap tunggu ya. Kita masih ada kurun waktu, masih bisa Miss berikan kalian ya daripada nilai kalian kosong gitu. Ya masih ada waktu, silakan terus dikerjakan ya. Khusus untuk yang remedial ya yang masih dalam proses Miss tunggu, silakan hubungi Miss Tiur. Kalau ada kesulitan anak-anak ya, tapi jangan minta jawaban. Miss tidak boleh memberikan jawaban ya, apalagi untuk satu pihak tertentu. Jadi mohon kerjasamanya, bisa ya? Oke. Baik, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia sampai di sini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi baru ya mengenai puisi rakyat kalau tidak salah itu. Ya. Oke, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi anak-anak, atau apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Baik, kalau sudah silahkan diaktifkan dulu kameranya ya. Cecia, Guswin, Brina, Grady, Brilia, Marvel, Kimi, Axel, Leo, Wina, Harrison, Valerie, Karni, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Grady, bisa bantu memimpin doa hari ini? Ya, silahkan Grady. Teman-teman dan Miss Anis, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini dan kami akan belajar lagi. Tuhan berkati agar pembelajaran hari ini bisa terus berjalan lancar ya Bapak. Tuhan berkati untuk para guru yang akan mengajar, terutama Miss Anis yang akan mengajar fisika untuk hari ini, menit ini. Tuhan berkati agar kami semua siswa-siswi yang sekarang akan belajar fisika, agar Engkau berikan telinga seorang murid, agar kami bisa menangkap semua pembelajaran ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih Grady untuk bantuannya. Nah, Nana Miss absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir ya. Yang pertama ada Brilia. Brilia? Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian di sini ada Cecia. Cecia, di sini ada 2 tugas yang belum dikumpulkan, yaitu PR pertemuan 1, 18 Januari pada bab kalor, dan juga laporan percobaan kalornya. Kenapa belum dikumpulkan, Cecia? Cecia? Cecia bisa dengar suara Miss? Cecia? Baik, dikumpulkan sekarang Cecia. Cecia, aktifkan audionya. Silahkan sekarang dikirimkan kedua tugasnya, nanti di akhir pembelajaran akan Miss cek ya. Cecia paham? Supaya nilainya nanti tidak di bawah KKM, ya. Nah, selanjutnya ada Leo. Ya. Leo di sini remedial ulangan hariannya kenapa belum dikumpulkan, Leo? Nanti saya kumpul. Miss tunggu sampai jam 6 sore. Bisa, Leo? Bisa mungkin. Jangan mungkin ya, harus dikumpulkan. Di sini Miss cek nilai Leo memang bagus di nilai-nilai sebelumnya. Tapi ingat ya, kalau ada satu saja tugas yang tidak dikumpulkan, nilainya pasti nanti dirapot di bawah KKM. Karena yang diambil adalah nilai rata-rata. Ya. Jadi Leo, karena nilainya sudah bagus,
tetap satu tugas itu berarti untuk nilai kalian. Ya, Leo paham? Ya. Baik, Miss tunggu sampai jam 6 sore nanti untuk Leo. Selanjutnya, Rena. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu Excel. Hadir, Miss. Hadir ya. Erika. Hadir, Miss. Baik. Harrison. Harrison hadir hari ini. Harrison bisa dengar suara Miss? Coba aktifkan audionya dulu, Harrison. Diaktifkan kameranya dulu, nak. Miss mau lihat Harrison. Baik, Harrison di sini ada 2 tugas yang belum dikumpulkan, Harrison. Yaitu latihan soal pertemuan 4 dan juga laporan percobaan. Ini kenapa belum dikumpulkan juga, Harrison? Miss sudah info ke Miss Irma, wali kelas kalian, dan sudah dikirimkan ke grup pasti. Itu sudah dari 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Miss kirimkan. Kenapa sampai sekarang belum dikirimkan juga, Harrison? Harrison, kenapa tidak dikumpulkan tugasnya? Harrison, bisa dengar Miss? Ya, kenapa? Ini tugasnya dikerjakan sekarang ya, latihan soal pertemuan 4 di bab kalor. Harrison bisa dengar suara Miss? Ya, dikerjakan sekarang juga ya. Dikumpulkan sebelum jam pelajaran fisika berakhir. Harrison paham? Kalau paham berikan reaksinya. Baik, Miss tunggu pengumpulan tugasnya. Untuk laporannya Miss tunggu sampai jam 6 sore nanti. Selanjutnya Kelvin. Kelvin di sini 3 tugas belum dikumpul, nak. Yang pertama ada PR pertemuan 1 di bab kalor, laporan percobaan, dan juga latihan soal pertemuan 4. Ini ada 3 tugas, Kelvin. Kenapa sampai bisa menumpuk 3 tugas seperti ini? Kelvin, bisa dengar suara Miss? Aktifkan audionya, nak. Bisa. Kenapa tugasnya tidak dikumpulkan? Sampai 3 seperti ini, ditunda. Kelvin. Kelvin, kenapa tugasnya sampai 3 seperti ini ditunda? Kelvin ada kendala apa? Paling rumus. Kelvin, kalau kesulitan bisa langsung tanyakan ke Miss. Kelvin tahu kontak WA Miss kan? Nanti akan Miss kirimkan. Jadi kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas, kalian boleh tanya ke Miss. Jadi jangan jadikan alasan tidak paham untuk tidak mengumpulkan tugas. Ya, Kelvin langsung dikerjakan sekarang PR pertemuan 1 di bab kalor. Dikumpul sekarang juga, Kelvin. Paham? Kelvin paham? Paham. Baik, sekarang dikerjakan, Kelvin. Sebelum jam pelajaran fisika berakhir sudah harus dikumpulkan. Itu untuk Kelvin. Miss lanjut absen. Guswin? Hadir, Miss. Hadir ya. Karni? Hadir, Miss. Selanjutnya Marvel. Marvel, bisa dengar suara Miss? Marvel? Marvel, bisa dengar suara Miss tidak? Marvel?
Baik, Marvel belum ada konfirmasi sampai sekarang. Kita tunggu dengan melanjutkan absensi. Selanjutnya Grady. Hadir. Grady, laporan percobaan belum dikumpulkan, Nak. Kenapa tidak dikumpulkan? Laporan percobaannya yang mana nih, Miss? Yang kalor, di bab kalor, Grady. Di bab kalor. Iya, di bab kalornya belum ada pengumpulan, Miss cek. Coba Grady cek dulu deh. Iya. Silakan dicek, karena baru tadi Miss cek belum ada pengumpulan untuk Grady. Nah, sambil menunggu konfirmasi dari Grady, selanjutnya Naomi. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu Kenneth. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Sifra, Kimi. Hadir ya. Valerie Quinn. Hadir, Miss. Hadir ya. Brina. Hadir, Miss. Kemudian Miss, ya. boleh saya izin ke toilet? Iya, silahkan Brina. Kemudian Emi. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu Wina. Hadir, Miss. Hadir ya. Nah, anak-anak juga di sini Miss lihat masih banyak yang belum mengumpulkan percobaan PET energi. Ya, Miss tunggu sampai jam 6 sore nanti sudah harus dikumpulkan semua. Ya. Jadi Miss berikan tugas dari jauh-jauh hari, sudah Miss infokan juga untuk diatur waktunya. Supaya di 2 minggu ini kalian tidak ada tugas yang harus dikerjakan lagi. Kalian bisa fokus di PTS, itu sudah Miss infokan dari minggu sebelumnya. Ya. Jadi kalau kalian sekarang tugasnya masih banyak yang menumpuk, itu berarti kalian tidak mengatur waktu pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, anak-anak ingat ya, meskipun nilai kalian sudah bagus pada pertemuan sebelumnya, tapi kalau ada satu saja tugas yang tidak dikumpul, nilainya pasti di bawah KKM nanti di raport. Miss yakin tidak ada anak-anak yang mau nilainya di bawah KKM. Jadi dari sekarang Miss infokan supaya nilainya tidak di bawah KKM. Ya, ingat kerjakan tugasnya. Untuk Kelvin bisa dengar suara Miss? Bisa. Baik, catat tugasnya ya. Ini bab kalor. PR pertemuan 1. Kemudian laporan percobaan. Lalu latihan soal pertemuan 4 untuk Kelvin. Kelvin, sudah dicatat semua? Sudah. Sudah. Baik, dikerjakan satu dulu. Nanti kalau sudah selesai PR pertemuan 1, baru latihan soal pertemuan 4. Kelvin paham? Ya. Baik. Nah, untuk anak-anak yang lain, untuk hari ini kita akan bahas soal persiapan PTS. Ada yang sudah mendownload soal PTS fisika belum di sini? Ada yang sudah mulai mengerjakan? Ada yang sudah mengumpulkan? Yang sudah mengumpulkan bisa berikan reaksinya? Belum ada? Oh, Leo sudah. Yang lainnya bagaimana? Belum? Nah, kalau belum kita coba latihan soal dulu ya. Mungkin kalian ada yang sudah download, sudah dibaca, tapi masih ragu. Sekarang kita latihan soal, yang soalnya mirip dengan soal PTS. Supaya nanti kalian tidak kesulitan dalam menjawab soalnya. Silahkan perhatikan baik-baik. Kalau ada soal yang kurang paham atau mungkin penjelasan dari Miss terlalu cepat atau mungkin kalian terlewat, langsung tanyakan. Ya. Karena ini pasti bisa membantu kalian menjawab soal nanti. Nah, anak-anak sudah semua dapat melihat soal yang Miss tampilkan? Sudah, Miss. Sudah. Nah, kalau sudah, nah di sini kita akan bahas 2 bab ya, yaitu bab kalor, bab energi. Kalau bab kalor dari hasil ulangan kalian, Miss lihat sudah banyak yang paham ya. Tapi di sini mungkin Miss akan sedikit review supaya kalian tidak lupa juga, karena kan mata pelajaran yang kalian pelajari juga ada mapel yang lain. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Di sini di soal nomor 1,
Anak-anak tunggu sebentar ya, Miss akan perbaiki pen tab sebentar. Sebentar Miss akan kembali. Anak-anak sudah bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Bisa, Miss. Bisa. Baik. Jadi kita mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini ada es bermassa 4 kg. Diberi kalor sehingga berubah menjadi air suhunya 100 derajat Celcius. Seperti pada grafik. Diketahui kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Kalor jenisnya 2100, kalor jenis air 4200. Yang ditanyakan kalor pada fase AB, BC, dan CD. Nah, di sini ingat ya, dalam menjawab soal hitungan di fisika, kalian harus sertakan diketahui, ditanya, rumus, dan satuan. Ya, kita mulai dari unsur diketahui dulu. Jadi di sini yang diketahui adalah masanya, massa lambangnya adalah M, 4 kg. Kalau di soal diberikan massa dalam bentuk gram misalnya, kalian harus konversi dulu ke dalam bentuk kilogram. Tapi kalau sudah memang dalam bentuk kilogram, satuannya di soal tidak usah konversi lagi. Ya. Lalu di sini diketahui juga kalor lebur es, kalor lebur itu lambangnya adalah R, lebur. Untuk S berarti beri tambahan keterangan LS. Ya, 300 ya, 336.000 Joule per kilogram. Lalu kalor jenis S, kalor jenis lambangnya C kecil. Karena yang punya adalah S berarti CS. Nilainya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Lalu kalor jenis airnya, C airnya. Nilainya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Lalu yang ditanyakan adalah kalor, Q itu kalor. Kalor pada masing-masing fase. Ya, ada 3 pertanyaan. Kalor pada fase AB berapa? Kalor pada fase B ke C berapa? Lalu kalor pada fase C ke D berapa? Ya, ada 3 pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus kerjakan satu persatu. Ya. Nah, di sini kita mulai dulu mencari kalor pada fase A ke B. Ingat ya, dalam membaca grafik, lihat garisnya.
pada fase A ke B, di sini dari A ke B. Di sini garisnya naik ya. Kalau garisnya naik, berarti kalor yang digunakan untuk apa, Nana? Untuk merubah suhu atau untuk merubah wujud? Kalau grafiknya naik. Ada yang masih ingat? Kalau grafiknya naik, kira-kira kalor yang digunakan untuk merubah suhu atau merubah wujud? Mungkin dari Emi. Emi bisa aktifkan audionya? Emi, bisa aktifkan audionya, Emi? Emi? Emi bisa dengar suara Miss? Excel bisa dengar suara Miss? Bisa, Miss. Baik. Menurut Excel, pada fase AB, kalau garisnya naik, berarti di sini kalornya digunakan untuk apa? Merubah suhu atau merubah wujud? Merubah suhu, Miss. Iya, bagus ya. Jadi ingat ya, kalau garisnya naik, berarti di sini digunakan untuk merubah suhu. Ya. Kalau garisnya lurus, baru berubah wujud. Jumlah kalor yang digunakan untuk merubah suhu, rumusnya cuma ada satu, yaitu massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Macet yang disebutkan sebelumnya. Massa kali kalor jenis. Lihat di sini kalor jenis ada dua jenis. Ada kalor es, ada kalor air. Pada fase AB, di sini masih dalam bentuk es, belum mencair. Berarti gunakan kalor jenis es. Ya. Masanya di sini 4 kg. Kalor jenis esnya adalah 2100 kali perubahan suhu. Ingat ya, perubahan suhu itu delta T, rumusnya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Suhu akhirnya yang di B. Ini nilainya 0. Suhu awalnya yang di A, nilainya minus 10. 0 min 10, berarti di sini plus 10. 4 kali 4.200 dikali 10, sama dengan 84.000 Joule. Ya, 4 kali 2, 21 kan 84. 0-nya tambah 3, jadi 84.000 Joule. Untuk fase AB sudah paham? Bagaimana untuk fase AB? Sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan tidak untuk fase AB? Tidak ada? Tidak, Miss. Tidak. Kalau tidak, ya? 0 kurangi minus 10. 0-nya itu dapat dari mana ya, Miss? Oke. 0-nya ini di sini kan rumusnya massa kali kalor jenis kali delta T, ya. Delta T itu adalah perubahan suhu. Rumusnya adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Di sini kan yang kita cari kalor pada fase AB, jadi fokus di fase AB. Fase AB, suhu awalnya adalah minus 10 di sini. Suhu akhirnya adalah 0. Jadi di sini perubahan suhunya suhu awal kurang suhu akhir. Maaf, suhu akhir dikurang suhu awal. Terbalik tadi ya. Suhu akhirnya adalah 0 di sini. Suhu awalnya adalah minus 10. Ya. Berarti 0 kurang min 10 sama dengan 10. Ya. Tadi yang bertanya siapa? Excel, Miss. Excel. Excel sudah paham? Sudah, Miss. Sudah. Nah, kalau sudah paham, Miss lanjutkan ya. Pada fase kalor B ke C, ya. Kalian lihat di grafik B ke C, ini garisnya lurus, tidak ada perubahan suhu. Berarti perubahan yang terjadi di sini adalah perubahan wujud zat. Ya. Jadi tadi es yang awalnya padat diberi kalor berubah menjadi cair. Jadi ada peristiwa mencair. Rumus kalor untuk merubah wujud cuma satu, massa kali kalor lebur.
ya. Masanya tadi 4, kalor leburnya sudah diketahui tadi nilainya 336.000 joule, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini berarti 4 kali 336.000 sama dengan 1.344.000 joule. Ya. Jadi jawabannya yang fase BC adalah 1.344.000 joule. Kemudian kita cari fase C ke D. Q pada fase C ke D. Kalian perhatikan pada fase C ke D, ini ada garis naik yang menghubungkan antara C dan D. Berarti di sini terjadi perubahan suhu. Kalau perubahan suhu berarti pakai rumus M kali C kali delta T. C-nya, ingat ya, pada fase BC tadi sudah mencair. Berarti kalor jenisnya punya kalor jenis air. Ya. Masanya 4, kalor jenis air adalah 4.200. Perubahan suhunya ingat ya, suhu akhirnya 100, suhu awalnya 0. Berarti di sini 100 kurang 0. 4 kali 4.200 berarti 1.680.000 joule. Nah, ini untuk fase CD. Jadi kalau pertanyaannya, tentukan jumlah kalor pada masing-masing fase, kalian cukup jawab sampai di sini. Tapi kalau ditanyakan ada kata total, jumlah total kalor dari fase A ke fase D, tinggal jumlahkan. QAB ditambah kalor fase B ke C, tambah kalor pada fase C ke D. Nilainya 84.000. Ditambah 1.344.000. Ditambah 1.680.000. Berarti di sini jawabannya adalah 3.108 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Miss, Iya. kalau itu masanya dari gram itu harus diubah ke kilogram, Miss. Iya. Kalau masanya nanti di soal, masa es misalnya adalah 500 gram misalnya, ini harus rubah dulu ke kilogram. Berarti kan dibagi 1000 ya. Berarti 0,5. Berarti pakai yang 0,5 kilogram ya, jangan yang 500. Nanti nilainya pasti beda. Ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Tadi Miss belum sempat lihat namanya. Wina. Wina. Bagaimana Wina? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan tidak dalam memahami penjelasan dari Miss tadi? Kalau ada yang tertinggal atau terlewat, langsung tanyakan ke Miss sekarang. Ingat ya, dengan kalian memperhatikan ini, kalian bisa terbantu menjawab soal-soal PTS nanti. Bagaimana? Sudah paham semua untuk soal nomor 1? Paham, Miss. Sudah. Yang sudah paham bisa berikan reaksinya? Supaya Miss tahu berapa siswa saja yang sudah paham di sini. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, di foto dulu ya, di screenshot dulu, supaya nanti bisa kalian jadikan acuan. Karena di ulangan sebelumnya, caranya banyak yang sudah tepat, tapi di sini hitungannya. Nanti silakan diperhatikan hitungannya ya. Peletakan koma pun nanti bisa bernilai salah. Kalau kalian tidak teliti dalam meletakkan koma. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss lanjutkan ya.
Nah, itu soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ke nomor 3 langsung ya. Nanti kita coba latihan soal menggunakan soal nomor 2. Nah, di sini anak-anak sudah lihat soal yang Miss berikan di slide? Sudah semuanya dapat lihat soalnya? Bagaimana? Baik, kalau sudah Miss lanjutkan ya. Jadi di sini ada Alisa, masanya adalah 40 kg. Ya, bersepeda dari titik awal berada di bukit setinggi 10 meter. Kemudian ia meluncur ke bawah dengan massa sepeda ini bukan 80 kg ya, tapi 8 kg. Setelah berada di ketinggian 7 meter, energi kinetik gerak Alisa bersepeda sebesar. Jadi di sini kalau energi kinetik, energi potensial harus digambarkan dulu soalnya supaya kalian lebih paham. Ya, jadi kita gambar bukit dulu. Nah, jadi di sini ada bukit, tanahnya ini ya, ini yang jadi acuan, garis lurus ini sebagai tanahnya. Nanti kalian hitung ketinggiannya dari tanah, ya. Awalnya Alisa bersepeda, jadi awalnya dia ada di puncak bukit. Di sini ya. Jadi di sini di titik awal, Miss beri nama titik A. Ini adalah titik awal. Di sini Alisa dan sepedanya bermula. Ya, ketinggian A itu adalah 10 meter. Kemudian Alisa bergerak bersama sepedanya menuruni bukit sampai di titik B. Ya, ini titik B-nya. Titik B ini tingginya dari tanah adalah 7 meter. Ya. Lalu sampai di titik C. Titik C ini persis ada di atas tanah. Walaupun tidak disampaikan di soal, ketinggian titik C adalah 0 dari tanah. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ditanyakan adalah energi kinetik gerak Alisa. Kita mulai dulu dengan yang diketahui dalam soal. Ya. Diketahui di sini massa Alisa adalah 40 kg. Lalu massa sepeda itu adalah 8 kg. Ya. Nah, di sini kalian harus jumlahkan massa Alisa dan sepeda. Karena ketika bergerak, Alisa kan menaiki sepeda. Jadi massa Alisa dan sepeda harus jadi satu dulu. Ya. Massanya di sini kita sebut massa total ya. Massa totalnya adalah 40 ditambah 8. Berarti 48 kg. Ingat satuannya harus dalam bentuk kilogram dulu. Jadi awalnya di sini ketinggian A, ketinggian pada titik awal adalah 10 meter. Lalu kalian perhatikan di sini pada titik A, Alisa masih dalam keadaan diam. Ya. Nah, kalau diam berarti kecepatan di titik A, kecepatan lambangnya A. Ini kan dia diam. Karena diam, kecepatannya pasti bernilai 0. Ingat ya, titik awal, kecepatan benda buat nilainya 0. Karena dia diam awalnya. Lalu, Alisa bergerak sampai di titik B, di mana titik B ketinggiannya, ketinggian lambangnya H ya. HB, artinya ketinggian B, 7 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa energi kinetik? Energi lambangnya E. Kinetik berarti K. EK energi kinetik setelah berada pada ketinggian 7 meter. Ketinggian 7 meter ini kan berada di titik B. Berarti yang ditanyakan adalah energi kinetik di titik B. Ini berapa? Nah, untuk mencari energi kinetiknya, kalian harus paham dulu energi apa saja yang berada pada gerak Alisa selama menuruni bukit. Ya, kita mulai dari titik awalnya di titik A. Di sini benda
berada pada ketinggian 10 meter dari tanah. Semua benda yang berada pada ketinggian tertentu punya yang namanya energi potensial. Ya, berarti di sini Alisa punya energi potensial di titik A. E energi, P potensial. EPA berarti energi potensial titik A. Ya. Alisa juga punya yang namanya energi kinetik. Energi E, K kinetik. Pada titik A berarti EKA. Ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Berarti ada energi mekanik. Ya. Ingat ya, energi mekanik itu rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial rumusnya adalah megah massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Kalau energi kinetik rumusnya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ingat 3 rumus ini, karena dalam satu soal kalian pakai 3 rumus. Ya. Nah, di sini kalian sudah tahu. Di titik A ada yang namanya energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik. Ya. Di titik B sekarang, titik B juga berada pada ketinggian tertentu. Berarti dia punya yang namanya energi potensial titik B. Dia bergerak, punya kecepatan, berarti punya energi kinetik di titik B. Nah, di sini ada energi potensial, ada energi kinetik, berarti ada energi mekanik di titik B. Ya. Lalu juga ada di titik C. Titik C punya energi potensial juga, punya energi kinetik juga, punya juga energi mekanik. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah energi kinetik. Ya. Ada rumus energi kinetik di sini anak-anak. Rumusnya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Kalian tidak bisa gunakan rumus ini. Karena di soal tidak disediakan nilai kecepatannya. V-nya belum diketahui. Jadi untuk mencari energi kinetik, pakailah rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Itu bunyinya energi mekanik pada suatu benda itu nilainya kekal, tetap tidak mungkin berubah. Kecuali ada gaya luar yang bekerja. Jadi di sini maksudnya kekal itu artinya energi mekanik di titik A nilainya sama dengan energi mekanik di titik B. Ya, berarti kalau kita rumuskan di sini, energi mekanik di titik A nilainya sama dengan energi mekanik di titik B. Kita jabarkan rumus energi mekanik di sini. Rumus energi mekanik titik A tadi di sini sudah disediakan. Energi potensial A tambah energi kinetik A. Ya. Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Sama dengan EMB juga sama. Energi potensial titik B ditambah energi kinetik di titik B. Nah, sekarang kalian jabarkan nilainya. Energi potensial rumusnya ini. Massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian megah. Ya. Berarti rumus energi potensial massanya kali percepatan gravitasinya kali ketinggiannya. Karena yang kita cari pada posisi A, pakai ketinggian posisi A. Ditambah energi kinetiknya rumusnya setengah kali massa kali kecepatan pada titik A. Karena yang kita carikan pada titik A, kuadrat. Sama dengan energi potensialnya, megah juga, massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Karena yang kita cari pada titik B, berarti EMGHB. Ditambah yang kita carikan EKB, maka tulis saja EKB. Ya. Nah, sekarang baru kalian cari. Massanya tadi kan 48 ya. Jadi ingat ya, pakai massa total yang sudah dijumlahkan. 48. Nanti kalau ada soal, seorang anak menaiki papan seluncur. Massanya 40,
Massa papan seluncurnya 2 kilo. Berarti pakai 40 tambah 2, berarti 42 kilo. Ya. Massanya di sini 48, percepatan gravitasi 10, ketinggian di titik A 10, ditambah setengah, massanya 48, kecepatannya 0 dikuadratkan, sama dengan massanya 48, percepatan gravitasi 10, ketinggian titik B7, ditambah EKB. Ya. Yang bingung kenapa bisa VA atau kecepatan di A0 di sini bendanya pada titik A dia diam. Ingat ya, titik mula, titik awal pakai kecepatannya 0. Ya. Nah, sekarang tinggal kalikan yang di dalam kurung dulu. 48 kali 10 kali 10 sama dengan 4.800. Ditambah setengah kali 48, 24. 24 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Ya, 48 kali 10, 480 kali 7 sama dengan 336. 3.360 ditambah energi kinetik di titik B. Ya, 4.800 tambah 0, 4.800. Sama dengan 3.360 ditambah EKB. Nah, ingat yang kalian carikan EKB. Kalau mencari EKB, berarti EKB harus sendirian di satu ruas. Di sini dia masih ditemani oleh 3.360. Kita hilangkan supaya nilainya 0. Cara menghilangkannya dengan dikurangi. Ya, dikurangi dengan nilai yang sama. Dikurangi dengan sesamanya, 3.360. Ingat ya, kalian harus adil di kedua ruas. Kalau di ruas kanan dikurangi 3.360, di ruas kiri juga harus sama, dikurangi 3.360. Ya, 4.800 kurang 3.360 sama dengan 1.440 ya. Sama dengan ini 3.360 kurang 3.360 nilainya 0. Kita tidak usah tuliskan, sama dengan EKB. Berarti energi kinetik di titik B itu sama dengan 1.440, satuannya adalah Joule. Ya. Sampai sini anak-anak sudah paham? Miss, Iya. kenapa nolnya berpangkat 2? Oke, yang di rumus ini nak ya? Ini ya maksudnya tadi? Iya. Iya. Jadi di sini kan ada rumus energi kinetik ya. Rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ya. Kalau di sini setengah dikali massanya 48, kecepatan pada titik A, diperhatikan, kecepatan pada titik A ini titik awalnya dia masih diam pada posisi ini. Kalau diam, berarti kecepatannya bernilai 0. Ya. Kalau kecepatan bernilai 0, pada titik A, tulis di sini 0 V-nya. Karena di rumus harus dikuadratkan dulu, maka 0-nya dikuadratkan. Ya. 0 kuadrat kan sama dengan 0. Berapapun nilainya kalau dikali 0, jawabannya adalah 0. Ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Excel, Miss. Excel. Sudah paham, Excel? Paham. Berarti apapun yang itu ya, Miss, yang Bagaimana? dikalikan energi kinetik itu harus kecepatannya itu harus dipangkat 2-kan dulu ya. Iya, harus kecepatannya dikuadratkan dulu. Kalau sudah kalian kuadratkan, baru boleh dikali massanya, baru boleh dikali setengahnya. Ya, itu aturan dalam hitungan. Untuk Excel bagaimana? Sudah paham? Sudah, Miss. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham belum? Untuk mencari energi kinetik di titik B. Ada yang mau ditanyakan? Miss, gravitasinya kok bisa jadi 10 kan tidak tertulis di dalam soal. Oke. Nilai percepatan gravitasi lambangnya adalah G. Nah, percepatan gravitasi ini sudah nilai tetap ya. Jadi ilmuwan sebelumnya sudah meneliti nilainya
itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, meskipun percepatan gravitasi di seluruh permukaan bumi tidak mungkin sama, kita di sini untuk soal fisika itu ditetapkan nilainya 9,8 atau bisa dibulatkan menjadi 10. Ya. Jadi ini sudah nilai tetap. Kalau di soal tidak disediakan, kalian boleh pilih antara 9,8 atau 10. Kalau boleh, disarankan pakai yang 10 untuk memudahkan perhitungan. Ya. Untuk Erika bagaimana? Sudah paham? Itu saya Miss Excel, Miss. Oh, baik. Excel sudah paham? Sudah. Sudah. Nah, Erika tadi sepertinya angkat tangan ya. Erika, ada yang mau ditanyakan? Erika ada yang mau ditanyakan di sini? Bagaimana Erika? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada kendala di mikrofon Erika. Kalau Erika tanyakan di kolom komentar bisa? Anak-anak yang lain, Karni. Silahkan Karni, ada yang mau ditanyakan? Coba scroll ke bawah. Yang ini? Ya. Iya. Yang 4.800 tambah 0 kok bisa kurang dari 3.360? Oke. Di sini kan nilainya 4.800 sama dengan 3.360 tambah energi kinetik B. Ya. Di sini 3.360 tambah EKB ini tidak boleh ditambahkan karena jenisnya beda. Yang kalian cari itu adalah energi kinetik B. Ya. Jadi di sini perhatikan ya, ini akan kalian pakai sampai kalian SMA nanti. Untuk mencari besaran, di sini syaratnya mencari nilai besaran, ada 2 syarat yang harus kalian penuhi. Syarat pertama, posisi besaran harus di atas. Yang kedua, dia harus sendirian di satu ruas. Ya, di satu ruas. Nah, di sini kan kalian mau cari EKB ya. EKB itu besaran. Di sini kalian perhatikan harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama posisinya harus di atas. Maksud Miss di atas, di sini bisa bagi jadi 2 bagian ya. Bagian yang atas, ini yang di bawahnya bagian bawah. Ya. Nah, EKB sudah memenuhi syarat pertama, posisinya di atas. Lalu syarat kedua, dia harus sendirian di satu ruas. Nah, di sini EKB masih ditemani oleh 3.360 di ruas kanan. Kita harus bisa pindahkan atau hilangkan 3.360 dari ruas kanan. Cara menghilangkannya, kalian perhatikan, lihat tandanya. Kalau di sini 3.360 nilainya kan positif di sini. Maka kita bisa hilangkan dia dengan mengurangi dengan nilai sesamanya, dikurangi 3.360. Kalau di ruas kanan dikurangi 3.360, maka kita harus adil juga di ruas kiri. Harus dikurangi 3.360 juga. Ya. Berarti 4.800 kurang 3.360, 1.440. Di ruas kanan 3.360 kurang 3.360 berarti kan 0 nilainya. Berarti EKB-nya sama dengan 1.440. Atau mungkin yang lebih sederhananya pindah ruas ya. Mungkin anak-anak lebih paham dengan istilah pindah ruas boleh. Di sini dari 3.360 pindah ruas ke kiri. Di kanan positif, di kiri menjadi negatif. Ya. Sampai sini Karni bagaimana? Sudah paham atau ada yang masih bingung lagi?
Bagaimana tuh? Tidak, Miss. Tidak. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang kesulitan tidak dalam memahami penjelasan dari Miss? Kalau kesulitan langsung tanyakan. Miss, Ya, jadi kalau pindah ruas itu berarti 3.360-nya nggak di situ lagi, tapi ada di kiri aja kan, Miss? iya. Jadi anak-anak boleh pakai istilah pindah ruas ya kalau misalnya masih bingung. Jadi Miss contohkan ya di sini 4.800 sama dengan 3.360 plus EKB. Ini kan kita harus buat EKB sendiri ya. Berarti di sini 3.360 pindah ruaskan ke kiri. Lihat tandanya 3.360 kan positif ya. Pindah ke kiri berarti dia tandanya berubah jadi negatif. Nah, karena sudah pindah berarti di ruas kanan hanya ada EKB. Ya, berarti di sini 1440 sama dengan EKB. Ya. Tadi yang bertanya Brina ya? Iya, Brina sudah paham? Paham, Miss. Paham. Jangan lupakan satuan ya. Satuannya adalah joule untuk energi kinetik. Nah, untuk Karni ada lagi yang mau ditanyakan? Terus nolnya gimana, Miss? 0 yang di sini ya? Ini maksud Karni? Iya. Iya. Nah, angka 0 itu bisa kita abaikan. Jadi tidak usah ditulis. 0 bisa tidak dianggap. Berarti langsung EKB sama dengan 1440. Ya. Untuk Karni, sampai sini masih ada yang kurang jelas atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak untuk pembahasan soal nomor 3? Erika bagaimana? Tadi sepertinya mikrofonnya bermasalah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah cari energi kinetiknya. Sekarang Miss akan ajak kalian untuk mencari energi potensial di masing-masing titik. Energi potensial titik A berapa, energi potensial titik C berapa, di titik B berapa. Ya, di sini Miss akan hapus dulu ya beberapa hal supaya tidak kekurangan tempat untuk membahasnya. Nah, anak-anak silakan diperhatikan dulu. Nah, di sini nanti kalau di soal ditanyakan kira-kira energi potensialnya pada titik mana nilainya maksimum. Untuk mengetahui energi potensialnya bernilai maksimum, maksimum itu artinya yang paling tinggi ya. Berarti kalian harus cari dulu energi potensial di masing-masing titik. Di titik A, energi potensialnya dihitung dulu, megah rumusnya. Massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian A. Ya, massanya adalah 48, percepatan gravitasi 10, ketinggian A 10. Berarti di sana energi potensialnya 4.800 Joule. Ya. Di titik B, massanya 48, percepatan gravitasi 10, ketinggian di titik B adalah 7. Berarti di sini ketinggiannya energi potensialnya 3.360 Joule. Ya. Pada titik C, di sini kalian perhatikan di titik C, pada titik C, energi potensialnya 48 dikali 10 dikali ketinggiannya. Lihat ya, titik C persis di atas tanah. Kalau persis di atas tanah, ketinggiannya nilainya 0. Berarti energi potensialnya 0. Berarti kalau ditanyakan nanti energi potensialnya maksimum di titik mana? Kalian lihat yang paling besar. Energi potensial yang paling besar kan pada titik A ya. Berarti energi potensialnya maksimum di titik A. Ya. Kalau ditanyakan yang minimum yang paling kecil di titik C karena nilainya 0.
Sampai sini anak-anak sudah paham untuk mencari energi potensial? Itu di ulangan juga harus tulis, Miss. Iya. Ya, jadi nanti kalau ditanyakan yang mana energi potensial maksimum dan minimum harus dicari, dibuktikan dengan mencari nilainya. Untuk Karni bagaimana? Sudah paham? Sudah, Miss. Sudah. Yang lain bagaimana? Ada yang masih kurang paham belum? Iya. Miss, kalau energi potensialnya nggak ditanyain berarti dan kayak dan energi kinetiknya aja berarti cuma yang tadi bawah itu kan, Miss? Iya, tergantung di soal ya. Kalau misalnya ditanyakan energi potensialnya berapa, cari energi potensialnya. Kalau yang ditanyakan hanya kinetik, berarti cukup sampai energi kinetik cara yang di bawah tadi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anak-anak ingat ya, di sini ada catatan untuk kalian. Energi potensial itu berbanding terbalik dengan energi kinetik. Berbanding terbalik itu artinya kalau pada titik A energi potensialnya tertinggi, maka energi kinetiknya akan yang paling kecil, minimum. Ya. Kalau pada titik C energi potensialnya paling kecil, maka di titik C energi kinetiknya yang paling besar atau maksimum. Jadi mereka saling melengkapi. Kalau potensial tinggi, kinetiknya rendah. Kalau kinetiknya tinggi, potensialnya rendah. Ya, semakin tinggi suatu tempat, makin besar energi potensialnya. Ya. Iya, jika ditanyakan energi potensialnya, berarti cari energi potensialnya di titik yang ditanyakan. Misalnya dalam pernyataan, energi potensial A itu paling tinggi, buktikan seperti itu, cari energi potensial titik A, cari energi potensial titik B, cari energi potensial titik C. Ya. Lalu buktikan kalau memang dia nilainya yang paling besar dari hasil perhitungan. Untuk anak-anak, sampai sini sudah paham untuk energi potensial dan kinetik? Sudah? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ingat ya, potensial, kinetik saling melengkapi. Kalau potensial tinggi, berarti kinetiknya bagaimana? Rendah. Rendah ya. Contohnya, titik A, energi potensialnya yang paling tinggi tadi hasil perhitungan. Maka energi kinetiknya yang paling rendah di antara titik yang lain. Nah, sekarang coba Naomi. Naomi aktifkan audionya, Nak. Naomi, bisa aktifkan audionya? Iya. Kalau energi potensial di titik C yang paling rendah, maka energi kinetik di titik C bagaimana? Rendah juga apa tinggi? Naomi, bisa dengar suara Miss? Iya. Kalau energi, ya? Bagaimana Naomi? Kurang kedengeran di sini soalnya berisik. Oke, Miss ulangi ya. Kalau energi potensial di titik C itu minimal atau paling kecil, maka energi kinetiknya bagaimana? Besar atau kecil di titik C? Sudah Naomi? Bagaimana Naomi? Besar atau kecil energi kinetiknya di titik C? Bagaimana? Ada yang bisa membantu Naomi? Mungkin dari Kenes? Atau Erika mungkin?
Atau Brina? Brina bisa bantu? Kalau energi potensial titik C minimum, energi kinetik titik C bagaimana? Besar atau kecil? Maksimal atau besar. Iya, maksimal ya. Jadi ingat ya, kebalikannya. Kalau potensialnya minimum, kinetiknya maksimal. Kalau potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya minimum. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan tidak anak-anak? Untuk pembahasan soal nomor 3 dan 1 tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Nah, untuk hari ini Naomi bisa bantu Miss pimpin doa? Iya, silahkan Naomi. Saya kedengaran? Iya, sudah terdengar. Silahkan Naomi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pelajaran fisika ini, Tuhan. Tolong berkati kami yang akan melanjutkan pelajaran dan nanti juga akan PTS, Tuhan. Dan berkati Miss Anis yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Naomi untuk bantuannya. Anak-anak nanti bisa di-download pembahasannya di LMS ya. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh tanyakan ke Miss. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Anak-anak ingat dikerjakan. Bisa, Mister. Oke, bisa ya. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan kita hari ini, Mister akan berdoa buat kita untuk mengawali kelas kita. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi pedoman untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan diaktifkan dulu semua kamera untuk kita absen. Oke. Yang tidak bermasalah kameranya bisa diaktifkan ya. Oke, yang pertama, Mister akan sebutkan nama. Silakan kalian bisa kasih respon ya, supaya Mister bisa isi absennya. Yang pertama, Cesia. Cesia Simamora hadir. Halo Cesia, ini tidak ada respon Cesia. Oke, Harrison. Harrison hadir ya. Guswina hadir Mister. Oke. Terus Marvel Davidson. Marvel? Mana Marvel ini? Oke, Maxi Grady? Hadir Mister. Oke. Kenneth? Hadir Mister. Oke, Wina? Hadir Mister. Oke. Valeri, Brina? Hadir, Mister. Oke. Frederica? Mana Frederica ini? Oke, Frederica hadir ya. David Leonardo? Hadir. Oke. Rena? Hadir. Oke. Excel? Hadir. Oke, thank you. Karni? Hadir Mister. Oke. Kelvin Wijaya? Hadir. Oke. Siva Kimberly? Hadir Mister. Oke. Vanessa Ami?
Hadir, Mister. Oke. Naomi? Hadir, Mister. Oke. Brilia? Hadir, Mister. Oke. Valerie? Queen? Hadir, Mister. Oke. Oke, thank you buat yang open kamera, terus yang sudah hadir untuk kelas kita hari ini. Oke, informasi Mister tidak bisa terlalu lama untuk bersama-sama dengan kalian, karena di jam yang sama Mister juga ada kegiatan pertemuan dengan LPMP Provinsi menyangkut untuk data sekolah. Jadi menyangkut penginputan data sekolah kita. Jadi Mister sementara ikut meeting untuk keberlangsungan sekolah kita. Jadi Mister tidak bisa terlalu lama sama kalian. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini silakan kalian manfaatkan untuk mengerjakan soal PTS. Oke, kalian sambil baca santai, tidak terlalu kalian harus buru-buru. Kalian kalau memang bisa selesai hari ini, it's okay, kalian bisa kirim hari ini. Kalau memang tidak bisa selesai, kalian masih punya waktu banyak 2 minggu. Oke, jadi kalian manfaatkan waktu yang cukup free ini. Mister tidak punya pilihan ya, harus mengikuti 2 kegiatan bersamaan di hari ini. Jadi agak sulit buat Mister. Ini aja Mister harus off dulu untuk bisa buka kelas kalian. Jadi kalian silakan manfaatkan untuk kegiatan PTS ya. Bisa? Oke, Mister minta maaf ya tidak bisa terlalu lama dengan kalian. Jadi Mister mau kasih project sebenarnya, tapi karena kita ada kegiatan PTS, jadi Mister manfaatkan supaya tidak terlalu beban buat kalian. Jadi Mister gunakan untuk kegiatan PTS. Bisa ya? Bisa? Tidak ada yang keberatan? Oke, kalau ada yang keberatan mohon maaf ya. Jadi ini memang Mister tidak bisa bagi 2 ini untuk menjalankan 2 kegiatan yang berbeda. Oke, silakan kalian manfaatkan waktu untuk mengerjakan kegiatan PTS kurang lebih 1 jam dari 10.30 sampai 11.30. Oke, kalau udah selesai bisa nanti jam istirahat, kalian bisa langsung istirahat ya, tanpa harus tunggu dari Mister ya. Jadi biar Mister bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Oke, ini dari Mister. Minta maaf untuk hari ini, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mister, Gimana Brina? Belum belajar TIK, PTS-nya belajar dulu boleh? Boleh, belajar dulu boleh, atau kalian mau mengerjakan PTS yang lain juga boleh. Oke, jadi bebas ya, bukan cuma untuk pelajaran Mister aja, tapi kalau kalian mau mengerjakan kayaknya matematika nih, lebih sulit. Oke, saya mau mengerjakan matematika hari ini. Boleh ya? Oke, jadi bebas. Bukan cuma TIK aja, tapi untuk mapel yang lain juga. Jadi bebas untuk kalian manfaatkan. Oke, bisa ya, Brina? Oke, mungkin masih mau belajar dulu tentang TIK, it's okay. Kalian bisa kerjakan yang lain. Oke, itu ya. Tidak ada lagi yang lain? Oke, thank you ya. Untuk hari ini tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mana jempolnya? Mister belum lihat? Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, kita akan belajar tentang disiplin. Memiliki sikap disiplin sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Ya. Kita lihat dulu. Kita mulai dari definisi, ya, definisi disiplin. Apa itu disiplin? Ya, itu perlu diketahui ya. Ya, ini dia. Mister minta Kenneth bisa dibacakan. Dengan keras, nak.
Disiplin berasal dari kata gimnasia Yunani yang berarti latihan. Disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Oke, very good. Thank you. Disiplin itu praktis kok definisinya, itu latihan. Latihan apa yang dilatih? Ya, batin, hatimu, watak. Watak itu cara berpikir, cara pandang ini. Banyak anak remaja cara pandangnya itu perlu dibantu. Ya, kadang nggak ngerti sama orang tua, nggak pengertian, nggak maklum sama orang tua, pokoknya nggak mau orang tua susah. Nah itu watak itu. Pokoknya aku begini, nah, itu watak itu. Merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu, tapi faktanya nggak kayak gitu. Itu watak. Nah itu yang perlu dilatih untuk berubah. Supaya apa? Supaya menaati tata tertib. Anak yang tidak taat tata tertib, wah ini menunggu kehancuran. Percaya sama Mister. Mister nggak bohong, Mister nggak ngarang. Ya, ciri-ciri anak yang nakal, dia tidak menaati tata tertib. Tata tertib di rumah, tata tertib di sekolah, tata tertib dimanapun, dia tidak mengikuti, maka dia berpeluang besar menjadi anak nakal. Kalau sudah menjadi nakal, menunggu waktunya saja, dia akan hancur. Ya sayanglah, kamu ganteng-ganteng, cantik-cantik, tiba-tiba rusak, nggak punya masa depan. Sayang ya. Mister harap tidak ada yang seperti itu. Ya, Mister punya teman itu, ya Mister tidak bosan-bosan menceritakan sebagai kesaksian ya. Mister punya teman itu ada yang mati muda gara-gara mengkonsumsi miras sama pakai ganja. Tiba-tiba dia tabrak mobil parkir loh ditabrak. Masa dia nggak bisa lihat? Kejadian itu sudah sekitar 11 tahun atau 12 tahun yang lalu, Mister lupa. Ya, 17 tahun umurnya. 2 orang mengendarai motor sambil mabuk. Dia tabrak mobil parkir, matilah. Mamanya menangis, anak semata wayang, anak tunggal. Gimana? Penyesalan selalu datang terlambat. Sudah dibilang jangan mabuk, jangan pakai ganja, dia pakai ganja. Ugal-ugalan naik motor. Makanya kalau ada siswa yang sudah bisa naik motor, jangan ugal-ugalan. Nggak perlu kamu tunjukkan kemampuanmu dengan ugal-ugalan. Di sini ada beberapa yang Mister tahu seperti Marvel ya. Marvel, hati-hati kamu nak, jangan ugal-ugalan. Ya, nyawamu cuma satu. Ya, nyawa cuma satu. Ingat, tidak ada nyawa cadangan. Kamu cari di mana? Rumah sakit Sanglah. Tidak ada. Ya. Seperti temannya Mister itu ganteng. Wih, ganteng serius ganteng. Ya. Mirip Ari Wibowo. Tahu Ari Wibowo enggak ya? Ya. Ganteng sekali. Hidung mancung, bukan mancung ke dalam ya, mancung keluar. Tapi ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun di umur 17 tahun. Ada juga teman Mister itu gara-gara nggak taat tata tertib ya, nggak taat aturan, nggak mau disiplin. Ya, ada temannya Mister itu keluar masuk penjara. Gara-gara dia mengedarkan narkoba. Ya, ada yang pakai narkoba ditangkap juga. Ada yang gara-gara merusak anak orang. Dia merusak anak gadis orang, tidak tanggung jawab, ditangkap. Ada juga yang gara-gara kriminal, berkelahi dan lain sebagainya. Ya, gejala ringan, yang paling ringan dari antaranya adalah 5 menit sekali ketawa. Ya, jadi kalau kalian sudah 5 menit sekali ketawa, hati-hati itu. Ya, apalagi ditanya namanya nggak tahu, indikasi itu. Aku di mana, dengan siapa, dan harus berbuat apa. Udahlah, tinggal kirim aja ke rumah sakit jiwa ya. Itu teman-teman Mister. Bahkan Mister pernah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, Mister lupa persis. Entah kenapa tiba-tiba Mister melayangkan pandangan Mister ke jalan raya. Tiba-tiba Mister lihat ada sesosok anak muda yang kayaknya saya kenal gitu loh. Tapi penampilannya sudah kacau. Sudah nggak pakai baju lagi. Ya, gondrong nggak pakai baju. Tapi saya kayak kenal anak ini gitu.
Tiba-tiba Mister ingat, oh ini kan siapa itu, siapa namanya gitu. Memang Mister nggak terlalu akrab dengan dia. Tapi Mister tahu gitu, waktu dia masih waras ya. Oh ini kan itu anak muda yang dulu saya kenal itu. Wah sekarang sudah gila gitu. Dengar-dengar karena kasus narkoba, kebanyakan pakai narkoba gila. Itu. Jadi hati-hati disiplin ini. Kalau kamu nggak disiplin, baik disiplin belajar, disiplin berdoa, bahaya. Ya, bahaya sekali. Hanya dengan disiplin doa, seorang anak ingat kepada Sang Penciptanya. Ya, itu dia. Hanya dengan disiplin belajar, seorang anak punya pengetahuan. Ya, hanya dengan disiplin mendengarkan taat, seorang anak punya karakter. Semua dimulai dari disiplin, yaitu latihan. Nah, berikutnya alasan dan tujuannya. Ya, Mister minta Vanessa alasan tujuannya Brina. Baca. Alasan dan tujuan disiplin. Alasan, untuk menjamin agar disiplin rohani ini memberikan dampak yang efektif, harus dilakukan secara rutin dan dengan kesungguhan. Oke, lanjut. Tujuan, supaya manusia lama hilang kuasanya dan manusia baru dalam Kristus dapat dibangun sehingga semakin serupa dengan Kristus. Oke, thank you. Jadi kesimpulannya, kamu harus melatih dirimu dalam segala hal untuk kebaikan. Dilakukan secara rutin dengan kesungguhan. Supaya apa? Supaya kamu serupa dengan Kristus. Udahlah berhenti nak, nggak ada gunanya nakal. Mungkin ada di antara kalian sudah mulai merokok. Berhenti, Mister bilang. Jangan kamu coba-coba, nanti kamu candu. Mungkin ada yang sudah pakai miras, minum-minum alkohol. Berhenti kamu. Lama-lama bisa pakai narkoba. Kalau sudah pakai narkoba, udahlah. 95% udahlah. Bye masa depan. Kalau udah pakai narkoba, 95% rusak. Tidak akan bisa kembali. Mister serius. Mister sudah dari sana. Mister sudah Mister saksi hidup kehancuran semuanya. Kehancuran teman-teman Mister. Ya. Ini Mister kesaksian sedikit. Mister punya komunitas dulu waktu remaja, pemuda di satu gang. Gangnya kita itu terpencil sekali. Ya. Gangnya terpencil sekali di Sumatera Utara. Nama tempatnya Tanjung Balai Asahan. Di situ kelahiran Mister. Ya. Kita punya gang terpencil, artinya jarang dimasuki orang karena gang itu gang buntu. Ya, gangnya buntu. Setiap orang yang masuk ke situ takut karena anak-anak mudanya itu nakal-nakal, termasuk Mister. Dan anak muda dari kampung manapun datang ke situ untuk bermain. Jadi gang itu kecil sekali, tapi banyak orang masuk ke dalam. Di situ ada tempat miras, di situ ada tempat narkoba, semua ada di situ yang nakal-nakal. Makanya banyak orang-orang dari kampung manapun kumpul di situ. Di situ sering tempat perkelahian, yang namanya bawa golok, bawa celurit, udah sering di sana. Ya, itu kampungnya, gangnya Mister. Tahu nggak kalian nama gangnya? Itu kami yang buat. Nama gangnya itu Gang Sakau. Tahu nggak kalian apa itu sakau? Ada yang tahu sakau itu apa? Gang sakau itu kalian tahu nggak? Kalau orang pakai narkoba, tiba-tiba kelebihan dosis, dia kayak gini. Nah itu sakau. Itu sakau. Tiba-tiba dia lari. Ditanya kenapa kamu lari? Ada polisi. Padahal nggak ada polisi. Dia berimajinasi tidak terkontrol. Kadang-kadang duduk sebentar, kadang-kadang sembunyi di hutan. Kayak orang gila. Dia sakau.
Jadi itu kayak apa ya? Kita sebut kayak efek narkoba yang dia gunakan, tubuhnya nggak bisa kontrol karena terlalu banyak barang haram dikonsumsi, sehingga dia sakau, ya, gitu. Jadi rasa takutnya tinggi, rasa paniknya tinggi. Orang jalan aja dia pikir polisi, lari dia. Itu kayaknya dia tidak sepenuhnya sadar. Itu sakau. Nah, itulah nama gangnya kami. Jadi kalau orang datang, mau kemana? Aku mau ke sana bro, ke gang sakau. Mantap. Mantap itu. Ada juga orang bilang, mau kemana? Ke gang sakau. Jangan ke sana. Gitu. Gang itu terkenal di kalangan anak muda. Anak muda yang nakal-nakal. Sampai polisi sering masuk ke dalam. Karena dengar gang ini ada narkoba. Itu gangnya Mister. Jadi jangan kalian pikir kalau masalah nakal, aduh, Mister Ronald, kalau bukan karena Tuhan, ya nggak mungkin Mister seperti ini. Kalian kalau yang namanya keluar masuk diskotik, Mister sering. Tahu diskotik nggak? Siapa yang tahu diskotik? Jangan-jangan kalian sudah pernah masuk ya? Siapa yang pernah masuk ini? Bertobat kalian. Masuknya Mister ngomong gini jangan ditiru ya. Mister ngomong gini, Mister adalah salah satu contoh remaja yang tidak pernah disiplin dan tidak pernah dengarkan nasihat. Makanya hidupnya rusak. Jangan sampai kalian seperti Mister, itu maksudnya. Karena teman-temanku banyak yang mati, Mister aja yang beruntung. Ya. Dari belasan anak muda di gang itu, penduduk aslinya, itu hanya beberapa saja, mayoritas itu nggak jadi manusia, mohon maaf. Ya, nggak punya masa depan. Ya, hanya beberapa aja yang bisa menjadi orang berguna lah, bisa dikatakan. Ya, bahkan teman Mister pun kaget, kenapa Mister bisa bertobat? Dia kaget, Ronald kau bisa bertobat juga ya. Kayak gitu loh. Aneh kan? Kaget dia kok aku bisa berubah. Bahkan kakak Mister, anak nomor 1, dia pernah bilang kepada Mister. Nggak pernah lupa kata-katanya. Dia bilang, Ronald, sampai kapanpun hidupmu tidak akan pernah berubah. Karena nakal banget Mister saat itu. Nakal sekali. Ya, sampah masyarakat lah. Kalau Mister datang kemana orang pada takut. Takut apa? Nanti dompetnya hilang. Emasnya hilang. Dulu penampilan Mister itu, ngeri loh. Kalian pikir seperti sekarang, ini udah lumayan gemuk. Dulu penampilan Mister itu, mau kalian tahu seperti apa Mister Ronald sayang di zaman itu, HP Mister itu ya tidak punya kamera ya. Mister dulu pernah ingat punya HP Nokia. Sekarang Nokia udah hampir gak ada. Dulu Mister HP pertama Nokia yang Mister beli 600.000. Waktu Mister pergi kerja ke laut, pulang beli HP itu. Ya. Kayak HP itu poliponik gitu yang musiknya masih tereret tereret tereret. Hanya itu. Jadi nggak ada kameranya. Jadi Mister nggak bisa selfie kayak kalian sekarang. Cekek. Setiap jam selfie ya kan. Apalagi yang punya TikTok. Sebelum belajar TikTokan dulu gitu. Ayo ngaku kalian. Siapa yang punya TikTok? Mister dulu HP-nya yang lempar anjing mati. Itu HP Mister itu. Ya. HP-nya yang mati, anjingnya cuman kain-kain. Itu HP Mister Ronald dulu. Jadi nggak pernah selfie, makanya nggak bisa Mister tunjukkan seperti apa tampang Mister waktu remaja dulu, nakal-nakalnya. Jadi penampilan Mister mungkin Mister gambarkan. Penampilan Mister PKK. Tahu nggak PKK? Panjang, kurus, krempeng. Orangnya tinggi sekali tapi kurus. Setiap ada tempat duduk pasti Mister duduk karena nggak tahan diri lama-lama. Ya, kurang gizi, jarang makan, ya.
keluyuran aja begadang, terus mata cekung dan merah. Gigi kuning, rambut gondrong. Bisa bayangkan? Ya. Rambut gondrong, gigi kuning. Itu anak yang nakal, yang tidak diperhatikan. Kenapa Mister bisa gitu? Karena Mister adalah anak yang dilahirkan dari keluarga broken home. Jadi anak broken home rata-rata begitu. Kalau nggak bertobat, kalau nggak paham. Ya, kami 5 bersaudara ditinggalkan papa. Papa Mister meninggalkan kami. Akhirnya kita kayak anak ayam kehilangan induknya gitu loh. Sehingga Mister hidup di jalan raya, di pasaran, di terminal. Ya, Mister jadi tukang parkir. Ya, Mister jadi tukang bongkar muat. Mister ke laut cari ikan, dapat uangnya beli sesuatu yang tidak baik. Ya, Mister nggak sanggup menceritakan, membukakannya secara detail seperti ini di tempat ini. Ya, Mister pakai gambaran. Kalau kalian mau tahu seperti apa Mister Ronald, ya kamu lihat teman-teman Mister. Itulah. Itu teman akrab Mister. Jadi kamu udah bisa bayangkan seperti apa Mister. Ya. Jadi kalau Mister datang gitu, ada orang gitu dekat gitu, dia langsung takut, maling ini. Memang betul. Dia silap sedikit, hilang dompetnya. Sampai mamanya Mister kalau tidur itu ngorok kan. Kalian tahu ngorok mama Mister. Ya tapi sekarang dia sudah di sorga. Ya bersyukur sebelum dia meninggal sudah terima Yesus. Ya karena anak-anaknya sudah bertobat duluan. Dulu waktu Mister nakal, asal Mister pulang ke rumah, takut semua. Sembunyikan barang berharga. Ronald pulang. Mama Mister sampai tidur dia ngorok. Tapi tangannya bisa menggenggam dompet seerat baja. Wih, itu ngeri ya. Dia orang gini. Kayaknya tangannya ada otaknya. Bingung Mister. Ya kan? Dia ngorok, tapi bisa menggenggam dompet dengan seerat itu. Sehingga Mister mau ambil nggak bisa. Tiba-tiba, waktu Mister ambil dompetnya, tiba-tiba dia ngigo. Tahu ngigo nggak? Tiba-tiba dia ngomong sambil tidur, dia bilang, bayar utangmu. Kaget lah Mister, kenapa ini mama ini? Mister sembunyi langsung serp ke toilet. Kenapa mama ini? Dia ambil dompetnya, dia ngigo, bayar utangmu. Itu. Jadi kalian, nggak usahlah bicara nakal sama Mister. Kalau kalian masih mencoba-coba nakal, itu masih kecil. Mister udah hampir mendekati kematian dan kehancuran. Kalau bukan karena Tuhan, sekali lagi, nggak mungkin Mister seperti ini. Semua karena Tuhan, ini betul Mister jujur, Tuhan dengar ini. Itu semua karena Tuhan. Jadi kalau masih yang nakal-nakal kecil, bertobatlah. Nggak guna. Hancur semua kehidupan teman Mister gara-gara tidak mengikuti disiplin. Mamanya ngomong dilawan. Ya, kita praktis ini ya, praktikal ya. Jadi mamamu, papamu kalau beri nasihat jangan dilawan. Ya, dengar itu untuk kebaikanmu pasti, untuk kebaikanmu percaya 1000% untuk kebaikanmu. Mungkin mamamu bawel menurutmu ya, menurutmu, karena mama Mister juga bawel. Rata-rata mama itu bawel memang ya, karena memang itu senjata ajaib ya. Kalau nggak bawel ya langka sekali lah, mungkin ada tapi langka ya. Memang itu cara dia untuk menasehati anaknya ya. Kayak Mister dulu dikit-dikit marah. Asal minta uang marah. Dimarahin dulu baru dikasih. Itu mamanya Mister. Udah sakit hati dulu kita baru dikasih. Ya. Itu mamanya Mister. Tapi semuanya untuk kebaikan. Yang Mister sedihkan setelah beliau meninggal adalah Mister belum sempat melakukan yang terbaik banget dalam hidupnya. Mister pernah bawa dia ke Bali,
Mister kasih uang, tapi itu tidak bisa membalas semua yang sudah dilakukannya. Mister sedih, Mister pingin ya mama itu ada di pernikahan Mister, tapi tak bisa. Dia meninggal sebelum Mister menikah. Mister pingin dia menggendong anaknya Mister, ternyata nggak bisa. Mister anaknya lahir, dia nggak lihat neneknya lagi. Sudah di surga. Kalian yang masih punya orang tua, dengarkan itu. Ada waktunya nanti kalian tidak lagi bisa melihat mereka. Karena tugasnya sudah selesai. Menjaga dan mendidik kalian. Karena mereka adalah utusan Tuhan. Dia wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa Mister bicara keluarga, bicara orang tua? Karena biasanya orang tua yang paling banyak mendisiplin anaknya. Betul? Betul ya? Coba yang sekarang kalau ada di antara kalian yang bilang orang tuamu jahat, bertobat itu. Jangan. Berpikir pun kamu nggak boleh. Ya, semua mereka itu punya alasan kenapa seperti itu. Yang berpikir orang tuanya jahat, bertobat. Ya. Kalau orang tuamu kamu sudah tidak dengar, nasihatnya sudah tidak kamu lagi hormati, sudahlah siap-siap ya mengarah kepada kehancuran. Berikutnya, silakan direnungkan ini. Coba evaluasi diri. Ya, coba refleksikan dirimu. Mister ajak kamu merefleksikan diri. Hari ini Mister full ceramah. Ya, karena Mister greget sekali banyak anak-anak remaja itu soknya minta ampun. Ya, mengalahkan Raffi Ahmad, ya. Macam orang kaya aja, ya. Kalau enggak makan McDonald enggak mau. Ikan nasi muntah. Wih, kayak udah anak pejabat. Banyak bersyukurlah anak remaja itu. Coba lihat bagaimana pengalaman disiplinmu. Sudahkah kamu disiplin? Ya, di mana kamu lemah? Mungkin di berdoa kamu lemah, membangun hubungan dengan Tuhan kamu lemah. Mungkin di waktu kamu lemah, mungkin di mengerjakan tugas kamu lemah. Coba dievaluasi dulu di mana kamu tidak bisa disiplin. Ya. Mungkin kamu lebih unggul di disiplin untuk minta uang ya. Disiplin minta uang. Aku mendisiplin diriku Mister untuk meminta uang setiap hari. Itu disiplin nggak perlu dilatih. Ya, disiplin itu kan latihan. Latihan apa saja? Latihan berdoa, latihan belajar. Yang cewek latihan memasak, ingat. Ya, jangan latihan bersolek aja. Ya, latihan makeup terus. Ya, ingat ini, Mister terang-terangan ini banyak anak-anak remaja itu, wes. Kalau dia berkerut sedikit, retak itu bedaknya. Kalau dia kena air sedikit, luntur. Ya, natural aja. Ya, mungkin di sini nggak ada ya. Yang kayak Kenas itu polos mukanya, ya kan? Kayak Brina kayaknya polos, ya kan? Tapi ada anak yang tubalnya minta ampun, ya 1/4 senti bedaknya. Nggak usah kayak gitu, ya. Kalau pakai bedak sekedar aja, biar nggak aneh-aneh. Fokus ke belajar lah. Nanti makeupmu sampai 2 jam nggak belajar kamu lagi, ya. Itu masih remaja, masih SMP. Coba ingat-ingat dulu, renungkan, di mana disiplinku? Di mana aku lemah? Mister ajak kalian merenung. Ayo merenung semua. Bagaimana pengalaman disiplinku? Oh, kayaknya aku selama ini kurang berdoa. Ya, aku hanya berdoa kalau makan. Itu pun singkat, padat, dan tidak jelas. Tuhan, aku mau makan, amin. Kalau tidur, enggak mengucap syukur lagi. Kalau bangun, tidak lagi berdoa. Coba ingat-ingat. Selesai pulang sekolah, tidak lagi belajar.
Kalau masalah ngerjain tugas gampang, tinggal saya WA teman saya. Ayo, siapa itu? Ada PR nih, PR bahasa Indonesia. Tenang, pulang sekolah tidur. Jam 8 malam tinggal WA teman saya. Siapa ya kira-kira di kelas ini yang pintar? Oh, biasanya sering di WA oleh teman-teman itu. Ya. Oh, mungkin Grady coba tanya. Grady pernah dapat WA nggak minta tolong ngerjain tugas? Nggak pernah, Mister. Oh, nggak pernah. Kalau seandainya pernah, kamu kasih nggak? Tak biarin, Mister. Tak biarin. Oke. Siapa yang pernah dapat WA minta tolong? Temannya minta tolong ngerjain tugas. Ayo, siapa? Nggak ada yang ngaku. Oh, Naomi nih kayaknya, Naomi nih. Naomi? Siapa ya? Oh, kamu takut ngaku ya? Dulu semester 1 sering. Oh, sering. Jadi narasumber ya? Dapat pesangon nggak? Kalau dulu zaman Mister dulu, kalau ada orang minta contekan, oh 1 kali contekan 50.000, mau nggak? Oh, ternyata ada anak yang sanggup. Ini saking bodohnya, saking susahnya dikasih tahu, tak mau belajar, tapi uangnya banyak. Ada yang kayak gitu. Ya, disiplinlah belajar. Ngapain kamu minta tolong sama orang? Sama-sama manusia kok. Temanmu bisa, kenapa kamu enggak? Kan gitu. Ya. Yang mulai sekarang kalau ngerjakan tugas WA teman dulu, itu bertobat. Ya. Mau janji bertobat? Mandiri ya, kerjakan sendiri. Mau nilainya berapapun, yang penting kamu kerja sendiri. Itu anak hebat. Ya. Berdoa, belajar itu disiplin. Nah, bagaimana caramu menghadapi kendala? Ada nggak kendala? Apa kendalanya? Oh, kendalanya malas, Mister. Wah, kalau malas nggak ada obatnya. Kamu cari di apotik mana, Kimia Farma pun tak ada itu obatnya itu. Ya. Oh, cuman 1 obatnya, belajar sama semut. Itu kata Alkitab. Orang pemalas belajar sama semut. Perhatikan cara mereka bekerja, berbaris. Tanpa pemimpin mereka bisa teratur. Ya, kalau malas semua orang punya nak. Tapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana kamu mengendalikannya? Bisa nggak kamu selesaikan PTS dengan baik? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau bisa, oh berarti nanti penilaian akhir tahun juga bisa. Dan teruslah latih dirimu, latih untuk lebih baik. Sampai nanti kamu kuliah juga berprestasi. Begitu dia, baru anak hebat. Ya, itu baru anak hebat. Mau jadi pemimpin enggak? Kan gitu. Ya, bisa diajak kerjasama, bisa berjanji untuk disiplin. Yang mau berjanji untuk disiplin, melatih disiplin dalam segala hal, bisa kasih jempol. Ya, dan silakan diaktifkan kameramu. Kita selesai. Ya, mungkin Mister tidak akan sering seperti ini. Banyak memberi nasihat, membuka cara berpikir kalian. Mister harap hari ini kita bicara disiplin tidak berlalu sia-sia. Oke, Marvel, Keisha, Rena, Valerie, Horizon, Guswin, Kimi, aktifkan. Ya, Mister sangat-sangat mengasihi kalian semua. Jangan sampai kalian mengalami apa yang Mister alami. Mister ibarat kebakaran rumah. Di dalam rumah itu ada 10 orang. Ya, Mister lah satu-satunya orang yang selamat dari kebakaran. Kayak gitu. Ya, 9 orang lagi kemana? Ya hangus, terbakar karena kesalahannya. Ya, jangan nanti kalian menyesal. Karena menyesal selalu datang
terlambat. Kalau sudah menyesal, sudah nggak bisa lagi kembali, nak. Ya, ingat ya, ada 3 waktu. Kita sudah pernah belajar, ingat? Apa yang pertama? Siapa yang bisa? 3 waktu. Kronos, Kairos, dan Ionos. Oke, Kronos, Kairos, dan Ionos. Mister tidak main-main mengajarkan itu. Jangan harap kamu mendapatkan Kairos untuk kesuksesan di masa depan kalau Kronos kamu tidak kendalikan dengan baik. Apalagi Ionos. Mati masuk neraka ya. Berdoa aja nggak pernah, gimana mau masuk surga? Ya, semua untuk kebaikan kalian. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kalian ya. Ya, Mister minta yang berdoa hari ini adalah ya, Rena. Mister minta doa. Silakan Rena. Teman-teman dan Mister, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan pembelajaran dengan baik Tuhan. Dan sekarang kami akan melakukan kegiatan kami, melakukan PTS kami, kau yang kiranya menyertai juga Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Rena. Ya, Wina, silakan. Stand up, please. Greeting, please. Thank you. Bless you. Thank you, God bless you. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Maju terus anak-anak muda.